Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Bunga Kartika dari kelas 11 MIPA 2. Asal sekolah saya yaitu SMAN 111 Jakarta. Halo teman-teman, saya akan memperkenalkan sekolah tercinta saya sebelum saya masuk materi. Sekolah saya yaitu SMAN 111 Jakarta Utara. SMAN 111 Jakarta adalah sekolah menengah atas letaknya di daerah kecamatan dan Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang memiliki visi dan misi yang sangat bagus dan menerapkan 5S, yaitu salam, sapa, sopan, santun, dan senyum. Lalu memiliki keunggulan baik di akademik maupun di non-akademik, serta memiliki siswa dan siswi yang berkarakter, disiplin, dan jujur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang peran pemuda dalam sejarah negeri. Pemuda sebagai agen perubahan. Sejak tahun 1900-an, kelompok muda Nusantara telah tampil sebagai pelopor dalam memperjuangkan perubahan dan keluar dari belenggu penjajahan Belanda. Hasrat untuk merdeka mulainya terinspirasi dari berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di negara lain, seperti kemenangan Jepang melawan Rusia pada tahun 1904 sampai 1905 atau Astuti et al. Dan keberhasilan gerakan kelompok muda Turki dalam melawan kekuasaan absolut pada 1908. Dua peristiwa ini membangkitkan semangat nasionalisme di Asia, termasuk Indonesia, yang akhirnya menginspirasi sejumlah kelompok muda Nusantara dari Sekolah Kedokteran Stovia untuk membentuk organisasi modern bernama Budi Utomo pada tanggal 2 Mei 1908. Saat itu, kesadaran untuk berorganisasi yang ditularkan oleh Budi Utomo menyebar dengan cepat, hingga kemudian membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa India di negara Belanda yang tergabung dalam organisasi Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia dan mulai memikirkan masa depan Indonesia. Terinspirasi dari Budi Utomo pada 1921, Muhammad Hatta kemudian membentuk organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI, dan kian lantang menyuarakan pentingnya semangat kebangsaan dan kemerdekaan melalui berbagai tulisan di surat kabar. Dari sini kemudian muncul berbagai organisasi kelompok muda serupa yang membawa semangat etnonasionalisme dan kedaerahan masing-masing dan terdorong oleh visi dan semangat kebangsaan yang sama seperti Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes, dan masih banyak lagi. Hingga akhirnya terjadi peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, sebuah kongres yang diselenggarakan di Jakarta oleh para pelajar sekolah menengah atas dan mahasiswa dari seluruh wilayah Nusantara atau Andi Suwirta 2015. Selanjutnya, tujuan dari kongres ini adalah membangun tekad semangat kebangsaan dan cita-cita untuk lepas dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Dari kongres tersebut, lahirlah Ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia, 1. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ikrar ini sekaligus menjadi tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia dan sekaligus merupakan kristalisasi semangat kebangsaan untuk merealisasikan cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di masa ini, Soekarno menjadi salah satu tokoh muda yang paling lantang dan aktif menyuarakan pentingnya kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia. Semangat kemerdekaannya bersama tokoh muda lainnya tidak pernah surut hingga kekuasaan Belanda dan Jepang berakhir. Kemudian, ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sejumlah tokoh-tokoh muda terus tampil menjadi katalisator
proklamasi kemerdekaan, hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945 atas desakan kelompok muda Soekarno yang juga terinspirasi dari Sumpah Pemuda memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Secara garis besar, dapat juga disimpulkan bahwa semangat nasionalisme di Indonesia secara formal bermula dari lahirnya organisasi Budi Utomo dan Sumpah Pemuda yang secara sederhana dapat dimaknai bahwa saat itu bangsa Indonesia merupakan suatu imagined community atau komunitas yang terbayangkan. Ben Anderson 1983 dan sedang berproses untuk merancang masa depannya. Perjuangan pemuda setelah kemerdekaan layaknya perjuangan menuntut keadilan yang tidak pernah ada habisnya. Kaum muda Indonesia terus hadir ketika terjadi ketidakberesan sosial dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kelompok penguasa terhadap rakyatnya di berbagai lintas zaman. Setiap rezim penguasa seakan tidak luput dari kesalahan, dan disinilah sejak dulu kelompok muda dengan idealisme, keberanian, serta pemikirannya yang kritis selalu lantang menyuarakan kebenaran dan keadilan untuk memberontak terhadap kemapanan dengan tujuan meluruskan hal-hal yang dianggap bengkok. Salah satu contohnya adalah momen reformasi pada Mei 1998. Kritik keras kelompok intelektual muda dari berbagai wilayah Indonesia berhasil menggulingkan kepemimpinan rezim Orde Baru yang dinilai totaliter, bertangan besi, dan membungkam demokrasi. Dari sini kita dapat lagi menyimpulkan bahwa peran kelompok muda tidak bisa dianggap sepele, karena sejarah mencatat bahwa setiap gerakan kelompok muda dalam menentang segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan sosial selalu berakhir dengan perubahan. Pemuda dan masa depan Indonesia sederet peristiwa sejarah Indonesia di masa lalu yang mencatat peran penting dan keterlibatan pemuda sebagai agen perubahan demi Indonesia yang lebih baik harus terus dimaknai sebagai perjuangan yang tidak akan pernah selesai. Perjuangan kelompok muda di masa lalu adalah meraih kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan dan melawan rezim pemerintahan yang totaliter. Nah, itu dia penjelasan yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apapun itu. Oh iya, kalau teman-teman suka jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya ya. Semoga ilmu yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.